Ada kabar yang memilukan. Bambang Pacul sebagai Ketua DPD PDIP Jateng dikabarkan masuk rumah sakit karena suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah itu kalah telak oleh Prabowo Gibran yang digadang-gadang sebagai kandang banteng. Dan dari awal Bambang Pacul sudah mengatakan bahwa kemenangan terbesar Ganjar itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah yang akan menyumbangkan suara terbanyak kepada Ganjar. Ternyata jebol juga sama Prabowo Gibran. Coba kita baca dulu beritanya ya. Dari Tribun. Bambang Pacul dikabarkan masuk RS. Diduga imbas suara Ganjar Mahfud kalah di Jateng, kandang banteng. Bayangkan bos, kandang banteng aja jebol, apalagi yang bukan kandang banteng. Makanya bagi saya kemenangan Prabowo Gibran itu rasional, bukan ngarang, bukan hasil kecurangan. Di Jawa Barat aja, yang digadang-gadang kandang Anies, ya sama kandang Prabowo juga, cuma Anies lebih tinggi. Jawa Barat bayangkan, Prabowo tembus tinggi banget, jauh dengan Anies. Di kabupaten tempat saya tinggal, kandang Anies banget, Prabowo belum pernah ke sini. Menang telak Prabowo. Anies cuma berapa kecamatan, mayoritas kecamatan itu unggul Prabowo. Di TPS tempat saya, yang di depan rumah saya berjejer bendera PKS, Prabowo tetap unggul. Jadi entah apa yang menggerakkan masyarakat supaya memilih Prabowo ini, gak tahu sih. Makanya saya punya keyakinan kemenangan Prabowo Gibran itu real, bukan hasil rekayasa, bukan hasil segala macam. Karena fakta di lapangan saya melihat, Jawa Tengah jebol, Jawa Barat jebol, dan lain sebagainya. Apalagi di wilayah-wilayah yang lain yang bukan kandang kan itu. Jadi rasional. Kemenangan yang bagi saya rasional, bukan hasil tipu-tipu. Coba kita baca nih. Beredar kabar Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Pacul masuk rumah sakit setelah hasil suara pemilihan presiden Pilpres muncul. Informasi soal Bambang Pacul yang masuk ke rumah sakit diduga oleh Ari Putra, host dari kanal YouTube Total Politik. Lewat postingan Twitter dan akun Instagramnya, Ari Putra mengaku sempat menghubungi Bambang Pacul via telepon. Adapun anggota Dewan Pusat tersebut mengaku tengah berada di rumah sakit. Banyak yang tanya kabarnya Pak Bambang Pacul ke gue. Semalam habis teleponan, katanya di RS, ujarnya. Kemudian lebih lanjut, Ari menyebut jika Bambang Pacul merahasiakan rumah sakit tempat dirinya dirawat. Namun dirahasiakan RS-nya, takut diserbu netizen followers IG-nya yang sudah 43K. Dan banteng-banteng, sekian terima kasih. Tulisnya. Kemudian, hingga berita ini dimuat, sebelumnya diketahui Bambang Pacul sempat sesumbar soal optimis Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bakal menang di pertarungan Pilpres di Jawa Tengah. Pernyataan tersebut sempat dikuak Bambang Pacul manakala menjadi bintang tamu di channel YouTube Total Politik. Yang bisa saya katakan, Jawa Tengah akan memberi kontribusi suara paling besar ke Ganjar. Nah ini. Di luar itu saya tak berada pada kuasa, ujarnya. Di tengah pernyataan itu, Bambang Pacul sempat berceloteh jika dirinya berpotensi masuk rumah sakit. Andai jagoannya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah di kandang banteng Provinsi Jawa Tengah. Itu. Jawa Tengah, saya selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, saya pastikan Jawa Tengah memberi kontribusi suara terbesar dibanding yang lain. Kemudian ini sesumbar Bambang Paculnya ya. Kalau kalah saya pastikan nanti masuk rumah sakit. Kalau 03 kalah maka saya pastikan saya masuk rumah sakit, tuturnya. Bak menarik pernyataan Bambang Pacul. Adapun hasil sementara raihan suara presiden dan wakil presiden versi KPU khususnya di Provinsi Jawa Tengah, pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD
Di kandang banteng PDIP hanya meraih 32,1%. 32, bos. Sementara coba kita lihat, jauh tertinggal dari pasangan Prabowo Subianto dan Gibran yang unggul dengan perolehan suara sementara mencapai 55,97%. 20% bedanya lebih. Hasil penghitungan suara sementara pemilihan presiden, oke. Cukup ya. Intinya itu. Jadi kandang banteng aja jebol oleh Prabowo Gibran. Apalagi kandang-kandang yang lain, yang bukan kandang banteng apalagi. Jadi satu kali lagi kita harus tegaskan bahwa kemenangan Prabowo Gibran untuk Pilpres 2024 ini real, tanpa rekayasa. Hasil kerja keras tim dan lain sebagainya. Hasil kesuksesan memimpin Pak Jokowi, kepuasan masyarakat kepada Jokowi, sehingga diimplementasikanlah dalam pilihannya kepada anaknya Jokowi. Itu. Saya percaya karena saya melihat di wilayah saya, jangan jauh-jauh lah di wilayah yang lain, di wilayah saya aja. Gak nyangka saya Prabowo bisa setinggi ini suaranya. Bisa menguasai mayoritas kecamatan yang ada di kabupaten tempat saya. Padahal tokoh-tokoh yang menggerakkan untuk ke 02 itu nggak ada loh di sini. Nyaris nggak ada. Di Ciamis saya nggak melihat tokoh-tokoh yang, misal ada tokoh ulama besar di Kabupaten Ciamis yang menggerakkan untuk 02, nggak ada. Nyaris nggak ada. Kalau 03 dan 01 yang menggerakkan itu ulama-ulama banyak tuh. Serius, nggak ada yang menggerakkan di sini. Nyaris nggak ada yang menggerakkan. Saya di hari-hari terakhir menyatakan memilih Prabowo Subianto, nyaris nggak ada tokoh-tokoh yang menjadi kawan di sini, nggak ada. Mana? Saya main di sini, wah saya mau 03, saya main di sini, saya mau 01. Rata-rata itu. Tetapi hasilnya gila, menguasai setiap kecamatan tanpa ada mobilisasi tokoh-tokoh. Itu fakta. Makanya saya percaya satu kali lagi kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres kali ini real, nyata, tanpa rekayasa. Begitu ya. Makanya udahlah Pak Ganjar dan tim-timnya tinggal mengkoreksi cara main, strategi di dalam di dalam kampanye. Mungkin salah di awal yang dijadikan musuh 02. Ya akhirnya kolam suara Pak Jokowi pindah semua ke 02. Sementara suara Pak Ganjar itu mengandalkan suara Jokowi. Kan repot. Termasuk saya pribadi yang kecewa. Tadinya sudah tetap nih saya juga akan pilih 03. Tapi karena perkembangan di akhir-akhir ini, kayak gini ya cara mainnya. Gak mau saya pindah lagi 02. Meskipun di detik-detik terakhir, di hari-hari terakhir, di minggu-minggu terakhir, saya baru yakin 100%. Oke lah. Dan jujur, saya salah satu orang yang ingin mendorong supaya satu putaran. Saya, minimal suara saya akan saya sumbangkan. Untuk supaya satu putaran. Gitu loh. Dan yang berpotensi, yang bisa didorong, ya yang elektabilitasnya udah 50%. Jadi kita sebagai masyarakat sekarang bila mendengar ada tokoh-tokoh politik yang kecewa, berteriak tentang kecurangan, jangan terprovokasi. Coba aja cek di TPS-nya masing-masing, di kabupaten tempat tinggalnya masing-masing. Saya yakin Prabowo Gibran memang banyak yang mencoblosnya. Real. Tanpa rekayasa. Curang, saya agak percaya kecurangan karena di tempat saya itu nggak ada curang. Di kabupaten saya nggak ada curang. Kalau kalian mendapatkan informasi tentang curang-curang, cek di wilayah kalian ada kecurangan atau tidak. Ada mobilisasi atau tidak. Katanya kepala desa membeli suara rakyat. Cek di depan kalian apakah benar kepala desa membeli suara rakyat. Kalau tidak, jangan percayalah yang ngomong-ngomong di media itu curang.
Ketika kita cek di lapangan, tempat kita nyoblos nggak ada kecurangan, ya udah berarti yang ngomong itu bullshit, jangan percaya. Prinsip saya seperti itu. Kalau urusan di media ya, informasi yang berseliweran di media dengan berbagai macam kepentingannya, cek aja di wilayah kita. Kalau memang ada kecurangan, berarti memang curang. Kalau tidak ada, ya udah berarti jangan dipercaya orang yang ngomong curang-curang tuh. Kebetulan kalau di tempat saya nggak ada tuh kecurangan, nggak ada mobilisasi, nggak ada kepala desa yang membeli suara rakyat. Di kabupaten tempat saya tinggal nggak ada tuh mobilisasi, nggak ada intervensi polisi, nggak ada, segala macam nggak ada di tempat saya. Jadi saya nggak percaya intervensi polisi, kepala desa membeli suara, ada suara yang dicoblos sekian. Saya nggak percaya karena di tempat saya nggak ada yang gitu. Saya akan percaya bila saya menyaksikan. Ketika saya nggak menyaksikan, nggak percaya dong. Ngapain harus percaya orang yang punya kepentingan ketika dia ngomongnya? Kan itu. Yang real-real aja. Di tempat kita ada kecurangan, kalau nggak ada ya udah berarti pemilu ini gak curang. Gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, jangan terprovokasi. Saya yakin kemenangan Prabowo Gibran memang nyata, bukan rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.